Siapa kita? Apakah kita berbeda dari alam semesta? Manusia seringkali merasa terpisah dari alam semesta, seolah kita adalah entitas yang mandiri, memiliki kesadaran dan kehendak bebas, serta tujuan hidup yang terpisah dari hukum alam yang berlaku di seluruh jagat raya. Namun jika kita menengok lebih dalam, baik dari sisi ilmiah maupun spiritual, kita menemukan bahwa manusia sebenarnya tidak terpisah dari alam semesta. Sebaliknya, kita adalah bagian integral dari jaringan besar yang saling terkait, baik secara fisik, energi, maupun spiritual. Sebelum ke pembahasan, jangan lewatkan momen ajaib setiap minggu dari video-video kami dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mungkin ini tidak berdampak besar untuk Anda saat ini. Namun dengan pemahaman dari channel kami secara terus-menerus akan berdampak besar untuk kehidupan Anda ke depan. Serta dengan satu subscribe sangat berharga bagi kami untuk kemajuan channel kami agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Mari kita ke pembahasan. Secara ilmiah, manusia terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan yang ada di seluruh alam semesta. Atom-atom yang membentuk tubuh kita seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen juga terdapat di bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi yang jauh. Bahkan elemen-elemen berat yang lebih kompleks seperti besi dan emas terbentuk melalui proses-proses di inti bintang yang meledak sebagai supernova. Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita dalam level dasar terhubung langsung dengan alam semesta, bahkan jika kita hanya melihatnya sebagai kumpulan partikel dan energi. Pandangan ini juga dibenarkan oleh ilmu fisika modern. Albert Einstein dengan teori relativitas umum menunjukkan bahwa kita tidak bisa memandang ruang dan waktu sebagai hal yang terpisah atau statis. Ruang waktu ini melengkung dan terhubung satu sama lain dalam jaringan yang saling mempengaruhi, mengarah pada pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung. Manusia, sebagai bagian dari ruang waktu, juga terhubung dengan setiap aspek alam semesta. Pemahaman ini berlanjut dengan konsep teori medan kuantum, di mana partikel-partikel di seluruh alam semesta selalu berinteraksi dalam tingkat yang tidak kita sadari secara langsung. Di sisi lain, banyak kebudayaan dan tradisi spiritual di seluruh dunia memiliki pandangan yang serupa, meskipun dengan bahasa dan pendekatan yang berbeda. Dalam banyak tradisi, alam semesta bukan hanya sekedar kumpulan benda fisik, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih dalam yang mencakup energi, kesadaran, dan jiwa. Contohnya dalam filosofi Hindu, ada konsep Brahman, yaitu kekuatan atau energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Semua yang ada, baik manusia, tumbuhan, hewan, maupun benda mati, dianggap sebagai manifestasi dari energi yang sama. Dalam pandangan ini, manusia bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari kesatuan alam semesta yang lebih besar. Pandangan serupa dapat ditemukan dalam ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak terpisah, melainkan saling bergantung seperti konsep interbeing atau saling ada adalah inti dari ajaran ini. Dalam pemahaman ini tidak ada yang benar-benar terpisah satu sama lain. Semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Ini sejalan dengan pandangan ilmiah tentang hubungan antara manusia dan alam semesta, yang menganggap bahwa setiap partikel dalam tubuh kita berinteraksi dengan seluruh alam semesta melalui hukum-hukum fisika yang universal. Konsep hubungan manusia dengan alam semesta ini juga tampak dalam teori Gaia yang dikemukakan oleh James Lovelock. Menurut teori ini, bumi dapat dilihat sebagai sistem yang hidup dan saling terhubung, di mana semua unsur di dalamnya, mulai dari atmosfer, lautan, tanah, hingga organisme hidup, bekerja sama untuk menjaga kestabilan planet ini. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya bagian dari alam semesta, tetapi juga bagian dari suatu organisme besar yang harus berperan aktif menjaga keseimbangan ekosistem. Jika kita memandang diri kita sebagai bagian dari alam semesta, kita dapat melihat bahwa keberadaan kita memiliki dampak yang lebih besar daripada sekedar kehidupan individu. Setiap tindakan kita, baik itu positif atau negatif, berkontribusi pada keseimbangan alam semesta. Sebagai contoh, polusi yang dihasilkan oleh manusia di bumi tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal,
tetapi juga mengubah komposisi atmosfer yang dapat mempengaruhi iklim global dan kehidupan di seluruh planet. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran besar dalam menjaga kelangsungan alam semesta. Namun dalam konteks spiritualitas, banyak yang berpendapat bahwa manusia tidak hanya terhubung dengan alam semesta dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam dimensi kesadaran, dalam pandangan mistik, seperti yang diajarkan oleh banyak pemikir Zen, Sufisme, dan tradisi lainnya. Kesadaran kita adalah pantulan dari alam semesta itu sendiri. Ketika kita dapat mengatasi ego dan keterpisahan, kita dapat merasakan keterhubungan langsung dengan segala sesuatu di sekitar kita. Merasakan bahwa kita bukan hanya pengamat, tetapi juga peserta dalam tari kosmik yang tak berujung. Dalam filosofi timur seperti Taoisme, ada pandangan bahwa manusia harus hidup selaras dengan Tao atau jalan alam semesta. Tao dianggap sebagai prinsip dasar yang mengatur seluruh alam semesta. Ketika manusia hidup sesuai dengan prinsip Tao, ia menjadi bagian dari aliran alam semesta, mengalir bersama-sama dengan alam tanpa perasaan keterpisahan atau pemaksaan. Ini adalah pencapaian spiritual di mana manusia mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, bukan entitas yang terisolasi. Di sisi lain, dalam tradisi barat, pandangan ini juga diungkapkan dalam karya-karya para filsuf seperti Bruce Spinoza bahwa Tuhan dan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Spinoza menganggap alam semesta sebagai manifestasi dari Tuhan, di mana semua hukum alam adalah bagian dari kekuatan ilahi yang ada di dalamnya. Dalam pandangannya, manusia sebagai bagian dari alam semesta tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ilahi ini. Dan dengan memahami hukum alam, kita juga dapat mendekatkan diri kepada pemahaman Tuhan yang lebih mendalam. Dalam praktek sehari-hari, jika kita mengadopsi pandangan ini, kita dapat lebih mudah merasakan hubungan kita dengan alam semesta secara keseluruhan. Ketika kita menghormati alam, berusaha untuk hidup secara berkelanjutan, dan merasa terhubung dengan setiap makhluk hidup di sekitar kita, kita sebenarnya mengakui bahwa kita bukan entitas yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan besar yang saling mendukung. Ini bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi tentang pengertian bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak, dan bahwa kita berpartisipasi dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, baik dari perspektif ilmiah maupun spiritual, kita dapat melihat bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta. Sebaliknya, kita adalah bagian integral dari keseluruhan ini, yang saling terhubung melalui hukum-hukum alam yang universal. Ini mengajarkan kita untuk hidup lebih harmonis dengan alam, menyadari bahwa apa yang kita lakukan kepada alam pada akhirnya kita lakukan juga kepada diri kita sendiri. Alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, melainkan kita adalah bagian darinya, dan kita harus merawatnya seperti kita merawat diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kami senang bisa berbagi beberapa pengetahuan kepada Anda. Jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.